Sekarang kita lihat contoh bagaimana menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor, ya. Nah, kita akan hitung determinan ini, ekspansi kofaktornya melalui baris pertama, ya. Nah, karena kita menggunakan baris pertama untuk menghitung determinan matriks A, maka elemen A11, karena ini kan baris pertama ya, A11, A12, A13 ya. Jadi A11 dikali kofaktor 11, kofaktornya ya, ditambah A12 kali kofaktor 12, ditambah A13 kali kofaktor 13 ya. Jadi kalau kita menggunakan matriks ini ya, matriks di atas itu, maka determinannya adalah A11-nya berarti 1 ya, dikali tandanya, perhatikan tandanya. Jadi minor yang kofaktor itu adalah minor yang sudah diketahui tandanya, apakah plus atau min ya. Nah, karena dia 11 genap ya, jadi tambah, tandanya tambah, plus dikali minornya. Minor di 11 kan 42 ya, 42 10 ya, bisa dimengerti ya minornya. Jadi bedanya minor dan kofaktor adalah minor itu sendiri, tapi yang sudah diketahui tanda negatif atau positif ya. Kemudian ditambah A12 adalah 2 ya, kali kofaktor 12 berarti berapa? Kofaktor 12 hapus, yang tinggal adalah 0, 2, 5, 0 ya. 12, perhatikan, yang kita lewati adalah tandanya. 12 ganjil ya. Jadi tandanya di sini harus negatif ya. Ditambah A13 kali 13 berarti tandanya positif. Minornya adalah 13 berarti hapus ya. Yang tinggal 0, 4, 5, 1. Jadi kita bisa hitung hasilnya adalah 1 kali 4 kali 0 ya. Kita lihat determinannya, 4 kali 0, 0 kurang 1 kali 2, 2. Begitu ya. Ditambah 2 ya, 0 ya. Ini tandanya min, sorry ya. Tandanya min. 0 kurang 2 kali 5, 10 ya. Tambah A13 3, tandanya plus, kali jadi plus 0 kali 1, 0 kurang 20 ya. Kita selesaikan. 1 kali min 2 jadi min 2, tambah ini min 10, keluar ada tanda min jadi dia plus, kali 2 jadi berarti 20. Ini min 20 kali 3 berarti dia min 60 ya. Jadi berapa ini? Min 62 tambah 40 jadi min 42. Gitu. Nah, kalian bisa coba dengan menggunakan ekspansi lain. Kalian bisa coba misalnya menggunakan ekspansi menggunakan kolom 1 atau baris 3. Bisa.
hasilnya harus sama dengan ini. Jadi apapun yang Anda lakukan, yang kalian lakukan ekspansinya itu apakah melalui baris 1, baris 2, atau baris 3, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3, hasilnya adalah min 42. Nanti coba ya cara menghitung. Nah sekarang kita akan lanjut mencari atau bagaimana menghitung inverse matrix ya. Jadi inverse matrix ini sering juga disebut atau dikatakan matriks kebalikan ya. Jadi misalnya ada matriks A, inverse matriksnya berarti 1/A, kebalikan ya. Atau ini bisa ditulis A minus 1 ya. Ini inverse matrix notasinya. Nah, kalau A kali A inverse ya, itu sama dengan 1 ya. Atau biasa juga disebut matriks identitas. Jadi kalau matriks A dikali inverse matrix itu hasilnya matriks identitas ya. Jadi kalau kita ingin menguji apakah inverse matriks yang kita cari itu betul, maka kalau hasil inverse matriks kita kalikan dengan matriks asalnya mula-mula ini, itu hasilnya adalah matriks identitas. Kalau didapatkan hasilnya adalah matriks identitas, maka inverse matriks yang Anda hitung itu sudah betul ya. Nah kita akan lihat contohnya ya, bagaimana menghitung inverse matrix ini. Nah inverse matrix ini ada beberapa cara ya bisa digunakan untuk menghitung inverse matrix. Bisa dengan eliminasi Gauss ya, bisa juga dengan adjoint ya, adjoint matrix, determinannya adjoint matrix. Nah, tapi sekarang ya kita hanya mencoba menghitung inverse matrix ini dengan menggunakan determinan dan adjoint matrix. Kita tidak pakai atau menggunakan eliminasi Gauss ya. Nah, apabila kita menggunakan determinan dan adjoint matrix, maka ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, langkah-langkahnya ya, adjoint ya, karena ini sudah matriks. Cara menghitung dengan menggunakan adjoint, determinan dan adjoint ya. Jadi cara lain tadi yang Bapak sebut bisa juga menggunakan eliminasi ya, eliminasi Gauss ya. Tapi kita tidak menghitung ini cara eliminasi Gauss, kita menghitung determinan dan adjoint. Nah, menghitung inverse matrix menggunakan determinan adjoint ini harus Anda perhatikan tahapannya ya. Yang pertama, tentu harus diketahui matriksnya dulu ya. Jadi harus ada diketahui matriks ya, matriksnya. Yang kedua, buat matriks ya. Yang kedua, dari matriks ini ya, jadi dari matriks dibuat matriks
kofaktor ya. Matriks kofaktor. Ini C ya. Ya. Jadi kalau kita sudah punya matriksnya, dari matriks ini kita buat matriks kofaktor. Cara membuat matriks kofaktor ini kan sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya. Setelah itu, yang ketiga, transpose matriks kofaktor ya. Jadi cari matriks transpose ya. Matriks transpose sebelumnya kita sudah pelajari juga, adalah mengubah baris jadi kolom atau kolom jadi baris. Itu yang dimaksud matriks transpose, matriks kofaktor. Keempat adalah hitung determinannya ya. Ya. Kalau ini kita sebut misalnya matriks A, maka hitung determinan matriks A ya. Gitu. Jadi pertama matriks yang harus diketahui, kemudian yang kedua buat matriks kofaktor, yang ketiga transpose matriks kofaktor, dan yang keempat hitung determinan matriks A. Yang kelima, maka kita sudah bisa dapat inverse matrix diperoleh inverse ya matrix ya, dengan rumus inverse sama dengan seper ya, seper determinan kali kofaktor yang sudah ditranspose ya. Perhatikan, yang sudah ditranspose ya. Yang sudah ditranspose ini itu disebut juga sebagai adjoint ya, adjoint A begitu. Jadi sekali lagi, untuk menghitung inverse matrix, maka yang pertama harus diketahui adalah harus ada matriksnya. Kemudian yang kedua, dari matriks A ini misalnya dicari matriks kofaktornya. Caranya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah itu transpose. Jadi matriks kofaktor ini diubah atau ditranspose, barisnya menjadi kolom atau kolomnya menjadi baris ya. Setelah itu tahap yang keempat, hitung determinan matriks A. Cara menghitung determinan ini sudah kita latih juga. Kemudian yang terakhir, diperolehlah inverse matrix dengan rumus seper determinan. Jadi seper determinan yang didapat di 4 ini dikali matriks kofaktor yang dihitung pada tahap ketiga.